Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan yang maha kuasa. Kisah seram malam ini adalah sebuah kisah lama dari seorang nenek tua bernama Mbah Tum. Ini adalah kisah nyata dari sebuah desa yang bernama Talang Jaya. Beliau sekitar berumur 50 tahunan. Harus bernasib naas saat dirinya dijadikan tumbal oleh orang berhati iblis yang hanya mementingkan dirinya dan kejayaannya. Cerita ini diceritakan kembali oleh cucunya yang bernama Iwan. Iwan sangat lekat dengan neneknya. Sejak ia kecil, ia dirawat oleh sang nenek hingga remaja. Ada orang tuanya, namun orang tua Iwan adalah keluarga yang broken home. Ayahnya tak tentu berada di mana, sedangkan ibunya pergi dengan pria lain. Di sisi lain, kehidupan nestapa itu harus ia sandarkan kepada sang nenek. Sang nenek sehari-hari bekerja berjualan di pasar, dibantu dengan cucu sematawayangnya yang setiap harinya harus merelakan waktu bermainnya demi membantu sang nenek berjualan. Itu adalah sinopsis singkat dari cerita ini. Cerita dimulai saat sang nenek berumur 50 tahunan itu sedang berjualan di pasar. Iwan yang saat itu sudah remaja seperti biasa membantu sang nenek. Ia membawakan barang dagangan dan menjajakannya di lapak pasar yang telah mereka sewa. Sehari sebelum sang nenek atau mbah, biasanya Iwan dan orang-orang di sana memanggilnya. Kala itu mbah atau nenek ini seperti biasa berjualan. Selesai dari membantu, Iwan pun pergi bermain bersama anak-anak di pasar. Semua tampak normal, hari-hari indah dan bahagia. Senandung hiruk-pikuk di pasar begitu membuat hati Mbah Tum sukacita. Terlepas dari beban batin yang ia jalani, anak sematawayang entah berada di mana, hanya meninggalkan seorang anak, yang juga ia harus dilimpahkan beban untuk mengurusnya, kepada wanita yang lanjut usia ini. Namun itu tak membuat Mbah Tum berkecil hati. Semua dianggapnya suratan dan ladang pahala di akhir usianya. Saat sedang berjualan itulah ada sesosok pria yang duduk di seberang jalan. Pria itu melihat ke sana kemari, membuat Mbah Tum yang berhadapan muka mulai memperhatikan gerak-geriknya. Pria itu tidak pernah dilihat Mbah Tum sebelumnya, karena biasanya semua orang di pasar Mbah Tum mengenalnya. Ketika itu Mbah Tum juga sibuk melayani beberapa pelanggan, namun matanya terkadang mempunyai banyak fokus ke arah pria tersebut. Pria itu sangatlah rapi dan tidak seperti bapak-bapak yang hendak pergi ke pasar. Lalu tanpa sengaja, Mbah Tum sekilas melihat pria tersebut menjatuhkan uang di bawah mejanya. Dan tak lama setelah itu selembar uang itu dibawa oleh angin, membuat uang tersebut tersapu ke arah jalan. Lalu Mbah Tum dengan baik dan pedulinya memanggil pria tersebut untuk mengabarkan jika uang miliknya terjatuh dan tersapu oleh angin. Lalu pria tersebut menjadi risih karena terus dipanggil oleh Mbah Tum. Akhirnya sang pria yang terpaksa menanggapi karena suara Mbah Tum saat itu memicu berbagai pandangan mata yang tertuju untuk melihat momen itu. Dengan menghela nafas, si pria tersebut berjalan dan mengambil uang tersebut. Dengan perasaan yang sedikit kesal, ia pun mengambil uang tersebut di mana ia mengambil tisu di dalam sakunya dan mulai mengapit uang tersebut. Setelah mengambilnya, barulah mata-mata di sana melupakan dan meninggalkan pandangan mereka terhadap pria itu. Lalu sang pria itu mungkin kesal dengan Mbah Tum. Ia pun segera membelanjakan uang tersebut di jualan Mbah Tum. Saat itu Mbah Tum berjualan seperti sayuran dan buah-buahan, seperti jengkol, petai, buah cermai, sayur mayur, singkong, dan lain-lain. Si pria tersebut mengambil satu ikat bayam dan satu sisir buah pisang. Lalu ia pun menyerahkan uang tersebut kepada Mbah Tum. Saat Mbah Tum memegang uang tersebut, Mbah Tum merasakan mules di perutnya yang secara tiba-tiba. Sang pria yang mengetahui tanda-tanda gaib itu mengatakan jika kembaliannya simpan saja. Ia pun segera pergi dari sana, dengan menenteng sayuran seperti orang yang tidak butuh namun harus terpaksa membelinya. Mbah Tum saat itu senang-senang saja, karena jualannya dibeli Rp10.000 dan dibayar dengan uang Rp100.000. Tak lama kemudian, si Iwan pun datang. Ia langsung duduk di samping sang mbah. Ketika sore harinya, jualan Mbah Tum terlihat sudah sisa sedikit. Mbah Tum pun membangunkan Iwan yang tertidur pulas di belakangnya. "Wan, Wan, yuk mulai," ujar Mbah Tum dengan bahasa Jawa berkata kepada Iwan. Iwan pun terbangun dan mengucek matanya. "Wis rampung, Mbah," ucap Iwan. "Yuk beresi, gendang mulai." Mereka pun segera membereskan dagangannya, dibarengi dengan para pedagang-pedagang lainnya. Di saat sedang memberesi barang dagangan, Mbah Tum merasakan nyeri yang hebat di ulu hatinya. "Wan, Wan," ucap Mbah Tum.
"Tukone panganan Wan, untuk kita makan. Sepertinya emah mbah kumat lagi." Iwan pun segera berlari ke warung nasi di pasar dan memesan makanan seperti biasa mereka pesan. Lalu berlari kembali untuk segera menyelesaikan tugasnya. Iwan pun terlihat sedikit khawatir dengan sang nenek. Mbah duduk saja, biar Iwan yang beresi," ucapnya sambil mengusap air matanya. Iwan saat itu sedikit cengeng, maklum karena neneklah orang tua satu-satunya. Sejak bayi ia dirawat. Setelah semua selesai, Iwan pun memasukkannya ke dalam gerobak dan langsung mendorongnya searah dengan jalan pulang. Tak lupa mereka pun singgah untuk membayar nasi. Sialnya uang itu berpindah kepada penjual nasi. Setelah sampai di rumah, sakit di perut Batum tak kunjung reda, bahkan setelah makan dan menelan pil. Selepas sisa, Iwan yang menangis-nangis karena Batum sempat beberapa kali meringis bahkan menggenggam perutnya karena sakitnya. Hal itulah yang membuat para tetangga berduyun-duyun untuk datang. Seingat Iwan saat ia bercerita, ada yang datang membawa bunglai atau banglai yang diparut di atas genteng. Ada yang membawa minyak yang minyaknya berwarna merah dan terasa panas. Ada juga yang membawa kapur yang diparut dengan brotowali. Berbagai macam-macamlah ujar Iwan kala itu. Karena malam itu suara Batum sendiri bisa didengar dengan jarak 20 meteran. Selepas dari maghrib usai dan akan memasuki waktu isya, Batum tiba-tiba diam. Lalu ia berkata, sakitnya telah hilang. Sakitnya hilang. Mungkin dikasih ini atau dikasih itu, berbagai klaim saat itu. Lalu terdengarlah suara azan dan sakit itu memang benar-benar hilang. Namun Batum sendiri tidak memberitahu orang-orang tersebut selain Iwan saat di tengah malam tentang adanya sesuatu pada dirinya. Selepas orang-orang itu pulang satu persatu, tinggallah Iwan dan sang nenek. Sang nenek pun ceria kembali sembari bersender di dinding rumahnya, rumah peninggalan suami dari si Batum. Tibalah jam sekitar pukul 12 malam. Suara-suara aneh mulai menggerayangi rumah tersebut. Lalu sang nenek yang tertidur tiba-tiba membuka matanya dan ia memanggil Iwan di kamarnya. "Wan, ujar Batum. "Tadi Isa sebenarnya seperti ada sesuatu di dalam perut Mbah. Dan sesuatu itu seperti berjalan di dalam urat-urat Mbah." Lalu Batum pun menunjukkan pundak di belakangnya yang sudah membiru. "Ini kenapa ya Wan?" ucap sang nenek. Iwan yang tak tahu apa-apa dan harus berbuat apa hanya bisa menangis kembali. Di saat yang sama, ibu penjual nasi juga mengalami hal yang sama di tempat lain. Namun dirinya lah malah yang pertama menjadi tumbal. Ketika waktu semakin larut sepertiga malam, rumah Batum ada yang mengetuk. Namun ketukan itu tidaklah berasal dari pintu, melainkan dari dinding rumahnya. Iwan sambil mengusap bahu neneknya berkata seperti ada orang tadi yang lewat di balik bayangan lampu. Batum pun menoleh. "Apa maling Wan?" "Nggak tahu Nek." Iwan pun meraih pisau jualan di dekatnya. Tak lama setelah itu, sebuah genteng terjatuh dari tempatnya. Benda tersebut jatuh tepat di depan mereka. Dan betapa menakutkannya saat hati dan mata mereka memandang sebuah wajah yang gelap dari atas pulung atap mereka. Wajah itu tersenyum melihat mereka berdua dari atas. Iwan dan neneknya pun beranjak dari tempatnya. Mulut Iwan dan nenek menjadi kaku seketika, di mana bersamaan dengan makhluk laknat itu turun seperti ganyut ke bawah. Makhluk itu memiliki tampilan yang mengerikan. Kulitnya gelap, serta matanya yang berwarna merah. Giginya bertaring dan tubuhnya tak bisa dijelaskan. Ia seperti telanjang dengan kulit yang maskulin, namun dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kalau kakinya sendiri, ujar Iwan, kakinya tidak memiliki jari, dan tangannya hanya memiliki 3 jari yang panjang. Makhluk itu memiliki mulut seperti robek hingga ke batang lehernya. Lehernya panjang, lalu setiap jarinya mempunyai keinginannya sendiri. Entah makhluk apa itu. Hawa makhluk itu sangatlah panas, membuat bulu kuduk merinding serta terasa panas di kulit. Lalu sang makhluk gaib itu mengayunkan tangannya, membuat sesuatu yang berada di pundak sang nenek bergejolak, membuat sang nenek bereaksi kembali memegangi bagian yang bergerak itu. Makhluk itu tertawa, namun tak mengeluarkan suara apapun. Iwan yang refleks dan takut langsung menyabetkan pisau. Namun itu seperti tidak berefek apa-apa pada makhluk itu. Makhluk itu sama sekali tak peduli dengan Iwan. Ia membiarkan Iwan melakukan apapun. Dan sang nenek semakin meraung-raung kesakitan. Anehnya suara mereka sama sekali tidak keluar dari rumah itu. Walau saat itu ada lampu motor yang menyoroti lewat tepat di samping rumah mereka. Iwan mencoba membuka pintu dan berteriak. Namun itu juga tidak membuahkan hasil. Sepertinya mereka telah dikurung oleh makhluk tersebut. Tak lama kemudian, Batum pun terdiam dan tak bersuara, bersamaan dengan benda gaib yang keluar dari mulutnya. Mata Batum yang tua renta itu terlihat terbelalak seperti menahan betapa menyakitkannya proses pengambilan jiwanya. Lalu makhluk itu pun pergi perlahan-lahan.
Ia mundur dan menembus tembok sambil tangannya seperti menggenggam sesuatu. Iwan pun mendatangi neneknya. Iwan yang menangis-nangis terseduh-seduh dan berteriak seperti ayam yang kehilangan induknya, tak bisa berkata apa-apa saat ia mengetahui jika dada sang nenek tak lagi bergerak. Saat makhluk itu pergi, makhluk itu meninggalkan sesuatu di sana, seperti potongan emas sebesar jempol orang dewasa. Benda tersebut jatuh dari langit-langit sesaat dari makhluk itu pergi menembus tembok. Saat itu pula suara Iwan baru bisa didengar oleh orang luar. Dan saat jam 1 malam, orang pun mulai berdatangan saat Iwan memanggil tetangga-tetangga di sebelahnya. Sebelum pergi, Iwan pun mengambil emas tersebut. Entah apa maksudnya, hingga kini ia masih menyimpannya. Lalu di antara orang yang berdatangan yang melihat jasad dari Batum melihat ini tidaklah wajar. Semakin lama ia meninggal, semakin membiru dan hitam seluruh tubuh Batum. Seolah-olah saripatinya pun turut terbawa dari makhluk itu. Lalu Iwan pun bercerita, dan akhirnya salah satu warga yang mencurigai terlihat menelpon seseorang. Setengah jam kemudian, orang tersebut akhirnya datang dengan sepeda motornya. Sebelum masuk ke rumah, orang tersebut pun meludah di samping pintu sebelah kiri sebanyak 3 kali. Barulah ia melangkah, lalu di antara percakapan itu Iwan yang mendengar mulai mengerti jika kematian sang nenek adalah kerjaan dari orang syirik yang sedang mencari tumbal. Barulah sebentar dari meninggalnya Batum datanglah berita orang meninggal lainnya, di mana ada berita seorang ibu-ibu penjual nasi di pasar yang mengalami hal yang sama dengan Batum. Setelah dikonfirmasi, barulah orang yang mengerti akan hal itu mengatakan jika harus mencari sumbernya, agar tidak ada lagi orang yang terkena lagi. Lalu orang tersebut melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa, di mana ia mendapatkan kilasan-kilasan dari makhluk itu dan kejadiannya. Dan ia juga meminta seseorang untuk mengambil uang yang menjadi sumber masalah itu. Tak lama kemudian setelah uang itu datang, uang itu akan segera dimusnahkan. Saat itu semua ibu-ibu telah mengurus jasad Batum, dan Iwan berada di tempat lain yang memperhatikan 2 sisi. Ia melihat Batum yang sedang diurusi, dan ia juga melihat orang yang dianggap mengerti itu sedang melakukan ritual. Ketika uang itu akan dimusnahkan, orang yang mengerti itu membacakan sesuatu, dan tak lama kemudian uang itu diletakkan di atas batu. Beberapa detik setelah itu uang tersebut berubah menjadi daun, dan terdapat beberapa aksara Jawa yang tertulis di atasnya. Dan orang yang mengerti akan hal itu segera menggulung daun tersebut dan membakarnya, dan ia terlihat membacakan sesuatu dari komat kamit mulutnya. Tiba-tiba terdengar seperti suara raungan yang semakin lama semakin meredup. Setelah itu Iwan pun mengurusi neneknya. Dan setelah semua itu berlalu, Iwan hanya tinggal sebatang kara hingga saat ini. Dan ia meminta kuburan dari neneknya dikuburkan di bawah pohon melinjo di belakang rumah, agar ia tidak jauh dengan sang nenek.